Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi di manajemen C semester 2 yang Bapak banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah pada kita semua sehingga atas kudrat dan iradatnya lah kita bisa berkumpul dan dipertemukan kembali dalam proses belajar mengajar pada pertemuan ke-13 ya ini. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua senantiasa dimudahkan dalam menyerap berbagai ilmu yang baik, yang positif, khususnya ilmu ekonomi syariah yang kita pelajari hari ini. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi di manajemen C yang Bapak banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama membahas pokok bahasan tentang daya saing ya, lembaga perekonomian syariah dalam menghadapi dan meningkatkan daya saingnya di abad ke-21 ya. Nah, ini strategi apa yang harus disikapi oleh kita, kemudian juga lembaga-lembaga perekonomian seperti apa saja yang sebetulnya di dalam implementasinya membutuhkan SDM yang handal, kemudian SDI yang handal di bidang perekonomian syariah. Baik, hari ini kelompok 6 ya di kelas manajemen C ini sudah siap untuk mempresentasikan hasil tim kelompoknya ya, yang terdiri dari Aldi Ferdinand, kemudian Cesar Bayu Nugraha dan Erli Jerlita sudah membahas tentang bahasan ini jauh sebelum hari ini, dan beliau-beliau ini, Aldi, Cesar, dan Erli sudah mampu merangkum isi dari pembahasan materi ini ke dalam sebuah makalahnya, sudah saya periksa, kemudian bahkan sudah dalam bentuk PPT ya, dan bahkan beliau sudah mereka ini sudah membuatkan sebuah sajian presentasi untuk kita simak bersama dan kita bahas bersama nanti dalam diskusi tentang daya saing perekonomian syariah dalam menghadapi perekonomian global di abad 21 ini. Baik, kepada kelompok 6, Aldi, Cesar Bayu Nugraha, dan Erli Jerlita, saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil tim kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ferdinand dari kelompok 6 akan menjelaskan macam-macam lembaga perekonomian Islam. Yang pertama, Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau biasa disebut BPRS adalah lembaga keuangan bank yang dibawahi oleh Dewan Kebijakan Moneter yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang orientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Yang kedua ada Bank Syariah. Bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan hukum Islam, yang adalah merupakan sebuah lembaga baru yang amat penting dan strategis peranannya dalam mengatur perekonomian dan mensejahterakan umat Islam. Ketiga ada asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung risiko atau sharing of risk dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabaruk yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Yang keempat, pegadaian syariah. Pegadaian syariah sendiri berasal dari prinsip Islam yang dikenal dengan sebutan rahan, yang berarti tetap atau lama. Dengan kata lain, penahanan suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang keenam ada reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam, antara lain dengan portofolio penempatan dana instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan suku. Terakhir, koperasi syariah. Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6
Cesar Bayu Nugraha, Aldi Ferdinand, dan Erli Jerlita tadi yang sudah memaparkan penyampaian tentang daya saing lembaga perekonomian syariah dalam menghadapi perekonomian di era global di abad 21 ini ya. Tadi sudah cukup bagus dan sangat bagus, bahkan dijelaskan oleh Aldi entah Caesar tadi bahwa salah satu strategi meningkatkan daya saing itu adalah dengan cara meningkatkan sumber daya insani ya, atau SDM yang handal di bidang syariah ya. Dan kaitannya hari ini Anda mempelajari ekonomi syariah terutama di STIE 11 April Sumedang dalam kurikulumnya ini dalam rangka meningkatkan sumber daya insani atau sumber daya manusia yang kompeten di bidang syariah ya. Walaupun kita bukan prodi ekonomi syariah, tetapi dari beberapa alumni lulusan kita ini banyak sekali yang terserap dan terekrut di lembaga keuangan syariah. Karena di luar sana, lembaga keuangan syariah seperti yang tadi dijelaskan oleh Cesar dan Aldi bahwa banyak sekali lembaga keuangan syariah yang tentu saja mereka membutuhkan sumber daya insani atau sumber daya manusia yang handal ya di bidangnya. Karena kalau tidak handal, terbayang oleh kita bahwa produk-produk yang ada di sana itu pasti produk-produk yang sudah sesuai syariah, seperti dalam perbankan saja ya, BPR maupun bank umum ya, itu ada produk simpanan wadiah, wadiah yad amanah, wadiah yad adomanah. Kemudian juga ada simpanan mudarobah, deposito mudarobah, ada mudarobahnya pun mudarobah mutlakoh maupun muqayyadah. Nah, bisa dibayangkan jika SDM atau SDI yang rekrut di sana atau yang bekerja di sana tidak memahami tentang syariah, ya kacau ya, sehingga nanti bisa disebut bahwa ternyata syariah itu juga sama-sama saja dengan konvensional, padahal secara sistem jauh berbeda, cuma karena pelaksana dan implementasi yang mengoperasionalkannya saja yang tidak memahami secara utuh tentang syariah. Nah, ini salah satu strateginya tadi dikatakan oleh Cesar maupun Aldi tentang peningkatan SDI. Nah, mudah-mudahan dalam kaitannya peningkatan SDI ini, pada saat Anda lanjut di kami ini juga dalam rangka meningkatkan SDI yang handal di bidang syariah ya, walaupun perlu juga ditambahkan dengan materi-materi berikutnya yang lebih teknis. Nah, ekonomi syariah ini menjadi pengantar bagi beberapa mata kuliah di atasnya ya yang lebih teknis ya, misalkan ada perbankan syariah, koperasi syariah, kemudian juga insuren, pegadaian syariah tadi ya. Dan di luar sana itu banyak sekali tadi lembaga-lembaga syariah yang meminta, ada demand ya tentang SDM yang handal di bidang syariah ya. Ada BPR syariah tadi Al Caesar ya sudah mengatakan, BPR syariah pun beragam ya, banyak nama ya gitu. Kemudian ada bank umum ya, bank umum syariah itu Permata punya, ada Permata Syariah, Bank Mega Syariah, BCA pun punya BCA Syariah ya, kemudian BRI Syariah, Mandiri Syariah, kemudian juga BNI Syariah, Muamalat dan lain banyak. Bisa dibayangkan satu perbankan saja seperti Bank Mega Syariah misalkan itu banyak cabangnya ya, bisa dibayangkan kalau satu cabang saja memiliki 24-25 karyawan, berarti dari Aceh sampai Papua berapa cabang. Nah, inilah ada demand permintaan tentang SDM. Nah, Andalah ya yang bisa memasok di SDM tadi jika memiliki kompetensi yang mereka inginkan ya. Tentu saja alumni manajemen C ini juga kita tidak pernah tahu ya apakah memang terserapnya di lembaga keuangan syariah ataukah menjadi PNS, ASN baik di kabupaten, di provinsi maupun di pusat. Ya, kita tidak pernah tahu. Kalau memang kita tahu bahwa Anda kelas C ini pasti akan ada di ASN, entah itu di pusat, provinsi maupun kabupaten, ya sudah kurikulum kita akan diarahkan terhadap bidang-bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan di kepemerintahan saja gitu. Tetapi karena kita tidak pernah tahu bahwa
Anda setelah keluar itu ada di mana ya, mungkin ada menjadi pengusaha, wira swasta, kemudian ada yang jadi ASN, ada yang pegawai kantoran, ada yang mungkin di perbankan, ada yang menjadi bupati, camat, lurah, ataupun gubernur, kita tidak pernah tahu. Tapi paling tidak, kalaupun ada yang terserap, ada permintaan di luar sana yang begitu besar tentang lembaga keuangan syariah, Anda sudah dibekali dengan beberapa materi tentang syariah ini, sehingga Anda mau ngatau ting lah istilahnya ya itu. Nah, tadi sudah dikatakan sama Aldi dan Caesar bahwa di luar sana itu ada banyak lembaga keuangan syariah yang jelas meminta SDM ya, dan SDIE sebagai pemasok terhadap lembaga keuangan syariah menyiapkan SDI atau SDM yang handal di bidangnya. Maka dari itu tadi ya, dalam rangka meningkatkan daya saing karena perubahan zaman itu berubah terus ya, dan tidak ada lagi sekarang setingkat koperasi syariah pun sudah tidak ada lagi kata bahwa yang di koperasi itu adalah yang usia lanjut gitu ya, tidak mungkin bisa mengimbangi daya saing menghadapi perekonomian global di abad 21 ini. Semua serba digital. Nah, bukan kita menyepelekan orang tua yang sudah lanjut, bukan ya. Mereka lahir itu di tahun 70-an ke sana yang mayoritas tidak pernah ada digitalisasi gitu ya. Kalau seusia Anda kan begitu lahir saja sudah serba elektronik ya, sehingga tidak mungkin gaptek dengan teknologi gitu. Nah, zaman sekarang kan dulu administrasi pembukuan koperasi itu dengan manual buku ya, yang resikonya sangat rentan. Kalau terjadi kebakaran, bukunya hilang, kan itu catatan kredit anggota sama simpanan anggota ada di situ. Nah, sekarang kan zamannya sudah teknologi digital, menggunakan software dan aplikasi server yang begitu besar dan aman. Jadi kalaupun CPU-nya ada yang nyolong, server kita kan tetap ada di pusat, itu tetap aman data nasabah. Ya. Nah, sementara usia-usia yang sudah lanjut tidak terlalu mengikuti ke arah sana. Kalaupun mau belajar mungkin sudah terlalu usia agak tua ya untuk mempelajari itu. Kalau kita begitu lahir sudah dihadapkan dengan digitalisasi, entah itu handphone, televisi, dan lain sebagainya dengan digital. Jadi saya kira Anda lah yang harus masuk di SDI tadi. Salah satu strategi untuk kita bisa bersaing itu salah satunya meningkatkan SDI, sumber daya insani yang handal di bidang perekonomian syariah. Dan di sini Aldi, Caesar, Erli, dan seluruh kelas di manajemen C ini berpotensi untuk mengisi ini. Dengan catatan kuasai ilmu syariahnya gitu ya. Dan untuk lebih teknis nanti di semester berikutnya ada beberapa mata kuliah yang lebih teknis tentang penghitungan apa itu tadi wadiah yad amanah, bagaimana cara menghitung bagi hasilnya, kemudian produk ada pegadaian syariah tadi ya, pernah dikatakan oleh Aldi tadi ada rahan ya, kemudian juga ada sewa, ijarah muntahiyah bitamlik, kemudian mudarobah mutlakoh, muqayyadah, musyarakah, kemudian juga ada foreign exchange-nya syariah itu disebut dengan SAP ya, nilai tukar mata uang, jual beli mata uang itu SAP ya. Kemudian banyak lagi nanti ya, reksadana dan lain sebagainya, dan semua itu butuh SDM dan SDI yang handal di bidangnya ya, sehingga syariah bisa tetap tegak dan bisa kita implementasikan dengan baik. Itu saja tambahannya, sudah bagus kelompok 6 ini, Aldi, Caesar, dan Erli, terima kasih. Mohon maaf juga dari Bapak apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kehilapan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.